dari anak-anak Liquid. Tuh ternyata sebaliknya tim Liquid Academy konsistensi mereka berlangsung hingga dengan hari terakhir di babak group stage. Yes, so ini dia untuk dari match kedua kita, permainan antara tim Liquid Academy melawan Dewa United Morpheus dengan adanya jumpscare bahwa Esmeralda kembali lagi ke dalam pick. Cuman Esmeralda is back. Kita lihat win rate-nya seperti apa nih untuk pertarungan Esmeralda di game pertamanya ya. Pertemuan antara tim Liquid berhadapan langsung dengan Dewa United Morpheus. Let's get jump to the line of down. Yes, dengan adanya Ananda ya ditaruh di arah XP lane melawan Badang. Sebenarnya secara konsep dapat. Karena setiap fish crack yang dibuka itu kan dapat absorb. Apalagi kalau misalkan di-amplify dengan power dari Oracle. Dan kebanyakan dari Badang juga menggunakan emblem support. Jadi emang bakalan ada lumayan banyak absorb ya yang bisa dikeluarkan dan diterima oleh Super Gens. Permasalahannya adalah efektif apa enggak. Karena berbeda dengan Badang, Esmeralda itu nggak punya sisi yang benar-benar berat banget. Dia punya Falling Star Moon, yes. Tapi itu hanya sekedar immobilize dan dari segi durasi juga nggak terlalu panjang-panjang banget sih. Nah itu dia yang ngebuat juga situasi terkini lumayan ya, masih cukup kondusif lah ya. Belum melibatkan ke area masing-masing XP, masih di perebutan objektif experience mid lane. Dan kalau kita menilik juga dia lebih bawa ke area yang belum support juga gak sih? Dari mana? Dari Esmeraldanya? Esmeralda. Yes, Esmeraldanya sih ngebawa emblem support dan juga tenacity. Karena emang ini jadinya satu batu untuk menumbangkan dua burung. Tapi di tengah sana... Yap, ada yang ditumbangkan. Spencer mundur ke arah belakang. Flicker for defensive di waktu yang tepat. Sehingga gagal first blood Yaban kalau tim Liquid. Spencer masih aman, tapi balik lagi dengan adanya konsep satu batu dua burung. Karena ngelihat dengan adanya Badang sebagai 1v1 lane situation, yang apalagi ya ini adalah debut pick dari Super Gens. Ananda tuh memikirkan bahwa ini tuh juga bisa digunakan untuk ngelawan Harith yang dimiliki oleh tim Liquid Academy dari Mikazue. Makanya ini juga debut pick juga nih untuk teman-teman dari Dewa United Morpheus, khususnya dari Ananda. Walaupun kalau kita ngeliat Alexandra dengan power Risuyo-nya masih belum bisa memberikan hasil terbaik di game sebelumnya. Iya, sejauh ini ya. Belum ada red yang oke untuk Shuyo, tapi di tangan Alexandra mampukah hal tersebut dipatahkan karena Turtle sudah mulai coba untuk diambil oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus. Nampaknya udah pandau ke Ninja juga dari Chains mengobrak-abrik lini pertahanan yang dimiliki oleh Dewa United Morpheus dan Ananda mampu untuk memberikan satu buah kecaman mengarah ke Richie. 2 poin eliminasi di-secure begitu saja oleh Dewa United Morpheus. Wow, pengejaran dilakukan oleh Ananda sampai mendorong Super Gens untuk mundur. Namun tadi kita juga ngelihat bagaimana Chains dengan power dari Pinnacle Ninja-nya. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus di-note juga oleh tim Liquid Academy. Early mereka tuh belum terlalu power banget. Oke, mereka punya Badang yang damage-nya ada, stunlock-nya juga kencang. Tapi dengan trio mid lane mereka ngebawa Selena, ngebawa Hanzo. Sebenarnya kalau dari Hylos oke lah, ada damage-nya, ada HP-nya gitu. Tapi Hanzo dan juga Selena ini secara spesifik belum bisa mendeliver damage yang terlalu besar dari awal. Yang ngebuat ini mereka text time sih, scaling banyak waktu dan pemanasan juga mesinnya agak panjang. Itu dia. Intinya itu. Ya ngebuat mau gak mau mereka bakal coba untuk cari informasi lagi dengan hal seperti ini. Damage yang diberikan oleh seorang Richie mengarah ke Spencer, membuat akhirnya Spencer tumbang. Tapi Leoni bakal coba untuk ditukarkankah dua pemain Dewa United memutuskan untuk mundur. Yap, 1 untuk 1. Dan akhirnya Spencer tumbang. Di sini seenggaknya ngebuat untuk damage dari trio mid lane-nya Dewa United Morpheus sedikit berkurang. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah goldnya. Dengan Radezik menggunakan Granger, tentu ini menjadi hal yang cukup tricky untuk laning dari Radezik melawan Mikazue. Tapi yang menurutku menjadi salah satu punchline lah kasar ya. Dengan adanya Esmeralda ini loh, lihat bagaimana Esmeralda digebukin oleh dua orang. One v2 situation ya, mau gak mau. Tapi wow, ini masih menit 3, tapi dia udah sustain, masih terlalu sustain. Dibalikin. Tapi nampaknya Chains tidak bisa pulang dengan selamat. Datangnya 3 pemain dari Dewa United Morpheus di waktu yang tidak tepat bagi seorang Chains mundur. Sehingga 1 pemain tumbang untuk Nothing. Kembali lagi seperti yang tadi aku katakan. Untuk dari segi damage masih belum terlalu besar. Bahkan Ananda dikenakan ataupun digebukin 2 orang aja. Itu cuma kehilangan 1 baris bis saja. Dan bahkan begitu udah di counter setup oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus, agak sulit emang untuk Hanzo bisa cabut dengan efisien. Apalagi kalau udah menggunakan Pinnacle Ninja-nya. Itu yang benar-benar sulit menurutku. Dan otomatis Turtle kedua pun ini ada chance besar untuk diambil lagi oleh Dewa United Morpheus. Iya. Ini udah lumayan dipegang ya teritorial dari Dewa United. Apalagi di posisi kayak ini, diversinya Spencer juga udah mulai bisa kasih impact sebenarnya. Dan posisi yang terancam adalah Richie, walaupun di area top lane juga ada Mika yang sempat terancam oleh 2 pemain. Tapi dengan adanya 1 Synchro Vision mundur, Mikazue still survive. Meanwhile di area Turtle,
Udah ada satu buah Falling Star Moon mengarah ke arah Super Gens mundur. Diserang sudah darah putih yang dimiliki, namun nampaknya Ananda masih mau lebih. Leoni bakal coba untuk mulai terus di pressure dan Super Gens masih coba untuk menjaga perimeter dan Turtle tepat pada prediksi berhasil diamankan oleh Dewa. Tapi diversion dilakukan dan menuju kemana dan wow. Oke, karya belakang mengarah karya Orange Vibe dimiliki oleh tim Liquid dan nampaknya surprise tersebut mendapati adanya satu buah serangan balik dari tim Liquid. Richie berhasil menggaruk ke Spencer tumbang di kali kedua. Nampaknya Rob mengarah ke Ananda. Ananda masih coba untuk mulai men-sustain dealing damage yang diberikan. Masih ada first strike, masih ada satu. Burst pathway juga. Berikan satu buah slow effect tambahan mengarah ke teman-teman dari Dewa United Morpheus. Dan nampaknya EOG save the day. Sehingga satu pemain dari Dewa United still survive di area mid lane. Sedikit overcommit tadi dengan adanya diversion dilakukan, tapi lihat bagaimana dengan Richie yang ternyata terjadi sedikit pukul-pukulan ya dari teman-teman Dewa United Morpheus kepada tim Liquid Academy. Namun balik lagi, walaupun tadi dari segi inisiasi diversion kurang berhasil, setidaknya Dewa United Morpheus ini masih bisa menyimpan leadingnya dengan cukup baik. Apalagi dengan Radzik yang sudah mengamankan ke arah Skyfiercer, ini tinggal nunggu momentum aja seperti sekarang. Yes, seperti sekarang sudah mulai ada satu buah serangan mengarah ke Leoni. Momentum tersebut masih belum bisa dimaksimalkan oleh tim Dewa United Morpheus. Dua pemain tim Liquid Academy masih bisa mundur ke arah belakang, tapi nampaknya Purple Buff untungnya masih bisa disecure oleh tim Liquid. Yap, dengan ini berarti tim Liquid masih punya chance untuk bisa cari snowball, apalagi dengan posisi seperti ini. Iya, chance-nya. Berikan gertakan belaka ya, tapi yang digertak adalah Spencer yang udah mulai memberikan satu buah serangan. Mengarah ke arah satu rumputan, diberikan follow up. Spencer berhasil men-take dan karya Mikazu dan bahkan sosok Spencer pun harus hilang di tangan seorang Leoni. Satu ditukar satu, tapi damage yang dihasilkan oleh sosok Alessandra terlalu masif sehingga dua pemain dari Liquid tumbang dan satu turret berhasil diruntuhkan. Kalkulasi pertukaran damage yang sangat optimal datang dari Dewa United Morpheus dengan diversion yang dilakukan oleh Spencer menuju ke arah dari kiri atas top lane dari tim Liquid Academy dan ternyata bisa dapetin dua player sekaligus. Walaupun tadi kita ngelihat adanya Ananda mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi dengan adanya pengejaran dari 3 player Dewa United Morpheus lainnya, setidaknya tadi itu ada satu turret yang diamankan dan di arah mid lane itu ada beberapa minion juga yang masih bisa di-clear. Itu posisi yang benar-benar eksplisit banget sih dari Spencer ya, karena masalahnya kali ini mereka juga udah mulai memberikan serangan lagi dan bahkan kali ini Ananda coba untuk di-raise tapi nampaknya damage yang diberikan oleh seorang Alexander masih terlalu masif dan sulit untuk bisa dibendung sehingga 3 pemain dari tim Liquid Academy tumbang. Chance, one last hit. Masih coba untuk cek kanan kiri atas bawah tapi nampaknya Alexander masih belum dimajukan di depan. Dan tembakan terakhir dari seorang Radzik mampu mendarat mengarah ke arah seorang Chin sehingga 4 pemain down untuk 1 dan nampaknya Richie nowhere to hide dan double kill moment disekir begitu saja oleh Radzik. Pengejaran dengan penuh komitmen yang dilakukan oleh Alexandra berbuah manis dengan adanya Chin yang langsung terpick off membuat Turtle yang ketiga masih bisa diamankan di tangan dari Dewa United Morpheus dan bahkan comms yang sangat baik dengan chemistry yang sangat indah juga diperlihatkan dengan adanya perlakuan penjepitan menuju ke arah dari Richie yang awalnya dipegang oleh Nanjur dan juga Radzik yang akhirnya di-savekan killnya di tangan dari Radzik. Bahkan kalau kita lihat dari itemnya pun ini Radzik udah punya seluruh item yang dibutuhkan untuk menjadi sakit. Yang pertama, Hunter Strike diikuti dengan adanya Malefic Roar. Penetrasi udah benar-benar kuat banget menembus ke arah dari Hylos yang sekarang untuk defense dari segi fisikalnya itu baru punya Steel Priest dan juga Black Eye Shield aja GP. Iya, Skyfiercer-nya pun menyala ya dengan optimalisasi posisi dia untuk bisa ngasih damage seperti ini karena team fight bakal kembali terjadi kah? Ternyata enggak. Mundur menjadi jawaban terlebih dahulu bagi tim Liquid Academy dan jujur match up antara kedua belah junglernya juga unbalanced gak sih? Menurutku bukan lebih unbalanced tapi lebih ke arah gimana ya, nggak berjalan sesuai harapan lah dari tim Liquid Academy karena emang mereka tuh harusnya menurutku di awal panasin mesin dulu agak susah untuk memasakkan early game dengan draft seperti ini menurutku. Mesti nyari momen dulu dan kita juga udah ngeliat, mungkin nanti kita akan lihat lagi di highlightnya. Iya. Bahkan untuk Chins dengan power dari Warcry-nya itu belum kuat untuk bisa nge-pick off satu player di sisi gold untuk XP-nya. Belum relevan sih, ada gap level, bahkan dari kedua belah jungler Leoni pun nggak sanggup buat nahan damage yang dihasilkan oleh Radzik. Terlalu masif, tapi nampaknya masih ada upaya dari seorang Chins. The panel ke Ninja, berikan satu buah damage tambahan. Tapi masih belum bisa memberikan eksekusi maksimal. Namun justru inner turret dari tim Liquid yang harus runtuh. Ya, dan ini ngebuat teman-teman dari tim Liquid Academy sudah mulai kehilangan visibilitas mapnya dengan sangat-sangat drastis. Berbeda dengan Dewa United Morpheus yang masih belum ada satupun turret yang dihancurkan oleh tim Liquid Academy. Yes, dan posisi dari tim Liquid ini terbatas. Mereka nggak punya hero laning.
Mereka nggak bisa menukar kerugian dengan adanya objektif. Belum ada satu turret pun ya. Ini yang menjadi informasi penting banget dari Dewa United Morpheus yang bisa disentuh oleh tim Liquid. Iya karena balik lagi untuk defendingnya pun juga tim Liquid susah. Siapa yang pengen lebih cepat dengan posisi kayak gini? Harit bisa clear tapi bukan yang tercepat. Kalau menurutku yang paling cepat untuk di Golden sekarang Iritel. Tercepat yang kedua untuk tercepat untuk di arah mid lane itu ada Vexana. Ataupun Loi juga bisa. Untuk di arah XP lane, itu Povius biasanya yang paling cepat. Kalau kita lihat di tim Liquid Academy, even mid lane mereka aja ini single target banget. Jadi ngebuat untuk lane satu lane aja susah, apalagi tiga-tiganya. Gitu loh. Sulit serba salah momen banget ya. Bahkan tadi kita lihat upaya dari Mikazu sebenarnya in satu jantung karena ya bisa di-read sama diversion kapanpun. Ya untungnya masih bisa mundur. Kalau kita lihat juga ya cukup tertatih untuk bisa creating ke satu item terakhir sebagai item mahalnya ya. Item pelengkapnya lah ya Holy Crystal. Baru 2 Magic Wand aja. Sedangkan untuk rekan rivalnya di area bawah, ya Radezik udah road to full pack item. Benar, dan untuk di game kali ini Mikazue juga benar-benar fullnya ke arah Magic Power ya. Jadi absorbnya bakalan lumayan tinggi. Yang aku pengen tekenin adalah ke Esmeraldanya. Lihat untuk penggunaan itemnya, dia tetap fokus dengan adanya Warrior Boots, Enchanted Talisman, dan juga Dominance Ice. Kayaknya satu lagi, ini mau ngambil ke arah Oracle dulu. Oracle ya, sustain lagi yang bakal dicari. Cari sustain dulu aja. Karena masalahnya dia yang bakal terus menjadi samsaknya juga untuk tim Dewa di area depan. Sedangkan tim Liquid Academy semakin tersudut. Pasif base sudah mulai terkikis, sudah mulai bisa diamankan oleh Dewa United Morpheus. Slow push di area top lane. Bakal coba untuk mereka kawal karena semua sesuai dengan rencana perhitungannya dimiliki oleh tim Dewa United. Terpantau sudah ada Radezik. Bakal coba untuk mulai berfokus ke area satu objektif base turret. Bakal coba untuk dijaga perimeter dari tim Liquid Academy terlebih dahulu. Setengah dari health bar load bisa diambil. Tapi nampaknya teman-teman dari tim Liquid Academy gagal untuk bisa menahan 2 base yang bisa dihancurkan oleh tim Dewa United Morpheus. Ya, dan ini ngebuat adanya 2 turret di arah top dan juga di arah, bahkan 3 dengan arah bottom lane yang mungkin bisa di-push. Oh enggak, belum ada minion. Tapi intinya 2 inhibitor turret yang telah menghilang seperti ini. Ngebuat tim Liquid pun pertama resourcesnya udah mulai kepotong. Jungle sudah mulai nggak kepegang, dan bahkan minion pun kasarnya ya, itu bisa di-freeze sama Dewa United Morpheus untuk tidak bisa di-clear kalau teman-teman dari tim Liquid Academy. Wah ini sulit banget sih, celahnya belum dapat. Leoni mau maju ke depan pun harus terkikis dengan damage dari Radezik Chins. Dipaksa mundur, bayangannya pun sudah mulai melemah. Dipaksa coba untuk kembali meregenerasi HP yang dimiliki, sedangkan Dewa United Morpheus masih terhadap intensitas yang dia miliki untuk memberikan pressure. Dengan adanya setup di high ground base-nya tim Liquid. Betul, karena dengan adanya 2 way sudah berlalu tidak bisa mendapatkan chance untuk langsung endgame. Dewa United Morpheus mencoba untuk fallback terlebih dahulu. Sepertinya mereka akan menunggu untuk adanya Lord Enhance keluar dan akan bergerak bersama dengan Lord. Karena dengan posisi kayak gini ya, yang dibutuhkan oleh Dewa United Morpheus adalah poking damage-nya terlebih dahulu. Nah poking damage-nya itu sebenarnya ada di tangan dari Radezik. Untuk sekarang Radezik punya damage yang lumayan besar. Di angka 38.000 total damage. Tapi balik lagi, kayaknya ini belum benar-benar full build banget dari Radezik yang dimana masih bisa di block juga oleh Leoni. Walaupun untuk di area XP-nya adalah Super Gens, tapi tetap aja ini sakit banget pasti datangnya dari Granger, damage yang masuk ke tangan dari Badang. Dari Granger ke Badang maksudnya, dan ngebuat frontline dari tim Liquid mungkin agak sedikit tipis lah. Sulit sih, ini benar-benar ada di ambang serba salah banget dan ya untungnya mereka masih bisa nge-maintain dan manjangin laning di area top. Dimana Lord yang sudah mulai dipegang juga kebetulan teman-teman dari Dewa Morpheus. Leoni pun kesusahan untuk bisa memberikan satu buah badan serangan ke area depan pun sudah mulai coba untuk dibawa oleh tim Liquid Academy. Mikazu berhasil men-take down ke area satu pemain. Tapi lihat bagaimana Alexandra menggabung ke area depan. Featuring Ananda yang mampu untuk mulai mengunci. Serangannya diberikan oleh tim Liquid Academy. Lord bakal coba untuk mulai diabaikan. 3 pemain tim Liquid bakal coba untuk mulai dikepung. Dengan adanya wave minion, mereka bakal coba untuk main strike push kan ke area high ground base. Dan nampaknya Radezik juga mulai mengunci mengarah-arah satu pemain. Leoni tumbang, 2 pemain tersisa. Two-man standing dari tim Liquid. Mikazu still survive, masih bisa gocek kanan kiri tapi double kill moment. Diamankan begitu saja dan nampaknya shutdown. Memang diamankan namun base terexpose. Dewa United Morpheus mampu mematahkan game streak yang dimiliki oleh tim Liquid Academy. Terpecahkan sudah win streak yang dimiliki oleh sang kuda.